pagi, Sahabat Arsip. Kali ini ngobrol sedikit tentang program kita. Salah satunya adalah program unggulan, yaitu Simpul Jaringan Pilot Project. Nah, kebetulan nih Mas Robi nih PSI-nya. Kita ngisi waktu ngobrol sedikit terkait dengan SJPP, Mas Robi ya. Ya, Mas Robi, SJPP kan udah berjalan nih selama 6 bulan ya. Siapa? Dari bulan Juli ya, bulan Juli. Bulan Juni. Bulan Juni, di mana tahun sekarang ini tahun 2024 tuh masih lanjutan dari 23 terkait dengan tema, yaitu kan warisan budaya. Warisan budaya Nusantara. Dan Sahabat Arsip, salah satu tujuan dari digulirkannya program SJPP ini adalah untuk memperkaya hasanah yang ada atau yang ada di JKN. Ya, ini salah satu tujuannya. Nah, program inilah, kegiatan inilah yang akhirnya diluncurkan untuk meningkatkan inputan data dari para anggota Simpul, sehingga semakin memperkaya hasanah yang ada. Nah, ini sekarang PSI Mas Robi nih, ya, tahun sekarang ada berapa Simpul, Mas? Ada 16, Pak. 16 Simpul jaringan, dan semuanya itu dari seluruh ini nih ya. Ada dari Sumatera, dari ini. Kita pilih kemarin. Nah, coba mengawali kegiatan apa yang kemarin dipersiapkan, biar teman-teman Simpul Jaringan paham sedikit, entah administrasinya, entah surveinya, entah apanya. Apa kira-kira, Mas? Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Agung, Sahabat Arsip. Alhamdulillah kemarin kita sebenarnya mengenai SJPP ini sempat ketar-ketir juga karena permasalahan aplikasi dan lain sebagainya. Terus tapi sebelum Ibu Kapus dulu mutasi atau diganti, ya alhamdulillah kita dapat berjalan gitu. Terus diteruskan sama Pak Dir, akhirnya kita bergulir terus. Kalau kegiatan-kegiatan yang berjalan ini sudah dari zamannya PUS JKN dulu namanya, sampai ke Direktorat Informasi Kearsipan ini emang lumayan dinamikanya banyak, Pak. Tersendat di awal kita, yang awalnya mungkin berharap arsip-arsip keraton banyak yang ikut, akhirnya cuma 5 arsip dari kabupaten yang mempunyai keraton dulu. Mungkin kita punya targetnya 12, terus jadi 6, akhirnya cuma 5 gitu. Terus akhirnya diformulasiin lagi banyak, ya idenya Pak Agung, Mas Budi, terus Mas Aher dulu. Emang ya udah kita kolaborasiin dengan arsip universitas, dari Universitas Airlangga, terus Kementerian Lembaga, Kemendikbudristek yang masih membawa koridor arsip warisan budaya Nusantara pastinya, terus tupoksi arsip Kementerian Perhubungan, arsip BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, nah, sama arsip-arsip atau daerah-daerah Simpul Jaringan yang secara kearsipannya mungkin nilainya bagus tapi tidak aktif di Simpul Jaringan, kurang aktif input datanya ya. Nah, itu dihangatkan sekali. Kita bakar lagi mesin-mesin penggeraknya. Nah, terpilihlah ada sekitar 8 kalau nggak salah, 8 dari provinsi, 7 provinsi, 5 kabupaten kota, 3 kementerian lembaga, dan 1 universitas. Jadi yang lain kita hangatkan. Alhamdulillah teman-teman provinsi juga menghangatkan arsip-arsip budayanya, karena emang berusaha menyamakan dengan tema warisan budaya Nusantara. Walaupun mungkin tersendat-sendat, mereka juga menginput arsip-arsip tupoksinya juga sama seperti arsip-arsip di Kementerian Lembaga yang mungkin tidak setipe dengan tema ini. Tapi mereka paling nggak berusaha untuk menyamakan tipe dengan tema warisan budaya Nusantara yang ada di Simpul Jaringan Pilot Project 2024. Itu Pak Agung. Ya, masing-masing Simpul Jaringan atau daerah yang sudah terpilih
berusaha untuk menginput Hmm. data sesuai dengan tema yang kita inginkan. Nah, di awal itu kan kita sudah menentukan target ya kalau nggak salah ya. Sekarang sudah bergulir sampai dengan 6 bulan. Mungkin target 3 bulan pertama mungkin seperti apa, Mbak? Capaiannya itu apa? Langsung 100% apa ada kendala apa di 3 bulan pertama itu, apa gimana? Ya, alhamdulillahnya sih 3 bulan pertama baik-baik aja ya. Mungkin sebulan, 2 bulan karena yang kita siapkan adalah arsip-arsip kabupaten. Ya 3 bulan pertama itu atau 1 bulan arsip-arsip kabupaten lebih bagus, lebih dominan. Iya. Grafiknya tuh mereka lebih banyak lah. Dan terus arsip-arsip yang provinsi, universitas sama kementerian lembaga yang mungkin pas-pasan inputannya gitu. Nah terus seiring waktu berjalan berbalik karena suplemen atau kontennya di kabupaten ini udah mulai habis. Mereka yang menurun, mereka yang pas-pasan. Teman-teman provinsi ini kan baru hangat kembali kan, mereka baru ngeriwain, mereka baru menggali yang pada dasarnya pasti karena organisasinya lebih besar, pasti arsipnya lebih banyak dan mereka langsung melejit di bulan-bulan berikutnya. Bahkan mungkin bisa dibilang sampai pada akhirnya yang lebih banyak menginput ya teman-teman KL, universitas dan provinsi gitu. Kabupaten sih pas-pasan aja, tapi paling nggak kontennya ya berkualitas semua kalau kabupaten gitu Pak Agung. Iya, jadi di 3 bulan pertama lancar gitu ya kabupaten kota, dan tercapailah target bulanannya atau triwulannya. Tapi kan untuk kegiatan ini kan untuk input datanya kita kan BIMTEK terlebih dahulu gitu ya Mas ya, kepada personilnya atau timnya, sehingga pada saat input data itu benar-benar yang meminimalisir kesalahan atau kekurangan. Ya, terus setelah di BIMTEK terus baru input data gitu kan. Nah, seperti tadi disampaikan 3 bulan pertama lancar, malah di 3 bulan berikutnya itu kementerian yang masuk. Nah, untuk target secara keseluruhan sampai dengan kita meloncat ke 1 semester ini, 6 bulan ini, target keseluruhannya seperti apa Mas? Baik dari kementerian ataupun anggota CPP kita ini terpenuhi nggak secara ini jumlah? Sudah sangat terpenuhi, bahkan mungkin udah melewati ya. Kegiatan ini memang sebenarnya sudah berjalan mungkin dari dari awalnya 2021 ya Pak ya. 2021 waktu itu Pak Agung, kebetulan PIC-nya bukan saya baru PIC sekarang udah. Jadi ini udah yang keempat, jadi udah lumayan terlatih lah. Kita yang mengelola untuk menghangatkan suasana simpul jaringan, terus teman-teman simpul jaringan juga digerakkannya mungkin karena sudah pernah dengar dan menjadi antusias juga lebih gampang gitu. Jadi emang semua oke, berjalan lancar, nggak ada masalah. Ya kendala tipis-tipis lah, tapi semua bisa diatasin. Terus yang berikutnya lagi sebenarnya adalah pembagian PIC. Pembagian PIC juga menarik karena tahun ini kita rata-rata satu tim 2 orang dibagi 2 atau 3. Jadi masing-masing orang bisa ada yang 1 atau 2 simpul jaringan. Jadi emang udah bisa untuk review gitu ya. Untuk mereview daftarnya udah bisa menggerakkan dan mungkin udah bergerak secara otomatis untuk bulanannya segala macam dan mereviewnya. Jadi emang overall nggak ada kendala lah karena udah yang keempat kali. Teman-teman simpul jaringan juga antusias karena emang kegiatan ini disupport juga sama pimpinan juga oke gitu, perhatian pimpinan juga oke, semua oke. Alhamdulillah. Ya kendala minor aja, cuma emang yang minor-minor ini kalau nggak digerakkan atau nggak dirapatkan atau nggak dipikirkan kadang malah menghambat ke bulan berikutnya yang jadi ada komunikasi terus gitu ya? Komunikasi terus. Jadi kalau bisa disampaikan Pak Agung, targetnya itu seringkali teman-teman simpul jaringan, mohon maaf, laporannya lambat karena berbarengan dengan yang paling besar adalah kegiatan pengawasan. Jadi teman-teman
simpul jaringan itu mungkin digerakkan pimpinannya untuk melayani atau yang prioritas dulu, yaitu terkait dengan pengawasan kearsipan. Nah, akhirnya laporan-laporan simpul jaringan kita terhambat sekali, 2 kali, sebulan 2 bulan. Ya kita undur biasanya, terus kita komunikasikan. Yang penting secara kewajiban mereka menginputnya cukup gitu. Kalau masalah laporan mungkin ya kita bicarakan, kita komunikasikan untuk lebih terlambat seminggu atau 2 minggu gitu Pak Agung. Itu untuk kendalanya sih. Ya. Itu Pak Agung. Oke, jadi kendala terutama pelaporan bulanan. Ya kalau pelaporan itu kan sifatnya administratif gitu ya. Yang penting inputan datanya sudah masuk, itu yang penting sehingga kelihatan target atau grafik itu kelihatan semakin tinggi. Oke, dari jumlah hasanah yang ada yang sudah diinput oleh anggota simpul ini sebanyak berapa per bulan tuh kewajibannya? 200 ya? 200, jadi ya mungkin 250 minimal 200 kewajiban setiap bulan. Jadi ada yang malah inputnya lebih banyak. Nah ini Mas Robi kan sering komunikasi nih dengan kira-kira hasanah apa nih yang dari sekian jenis atau jumlah itu yang seksi hasanah apa, terus pemiliknya siapa atau dari simpul mana gitu, ada nggak yang menurut sampean lah, bukan Kalau arsip ya tadi saya bilang karena ini warisan budaya Nusantara, yang menarik ya pasti yang ada di kabupaten Surakarta, Badung, Ternate, Bima, itu arsipnya bagus-bagus, seksi-seksi lah buat arsip warisan budaya Nusantara gitu. Terus tapi ya yang di luar itu kayak perhubungan, Kementerian Perhubungan juga arsipnya bagus juga tentang transportasi udara, tentang hal-hal teknis, hal-hal pelaporan ya macam-macam lah, kecelakaan segala macam, tentang penerbangan pertama, rute pertama mungkin. Jadi banyak hal yang menarik. Kemendikbud juga berusaha menyamakan dengan warisan budaya Nusantara. Banyak juga arsip dari Badan Pembinaan Bahasa ya di daerah juga masuk, itu menarik juga, seksi juga. Terus BNPB juga tupoksi kebencanaannya. Terus provinsi juga kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi juga gitu. Jadi emang arsip ini lumayan, tahun ini lumayan, menurut saya sih lumayan seksi. Yang menarik kalau buat saya pribadi sih ya transportasi udara, karena kalau di apa adanya apa tuh? Penerbangan pertama, pesawat Garuda, apa gimana? Rute pertama. Ya, terus yang ya mungkin ada arsip tentang laporan kecelakaan ya, itu menarik, saya baca gitu. Terus di JIKN, tapi ya mungkin formalitas ya, laporan kecelakaan di berita, di news atau di koran-koran yang pernah kita baca dulu. Tapi paling enggak setelah sekian lama kan merefresh lagi memori kita, oh iya dulu ada kegiatan, ada kecelakaan ini, arsipnya tentang ini gitu. Jadi emang yang menarik menurut saya itu secara pribadi gitu. Itu sih Pak Agung, kalau cerita tentang kontennya ya, menarik tahun ini. Buat saya pengalaman yang berharga banget, berilmu banget gitu ya. Kalau kemarin kan kita sebagai PIC cuma mengarahkan kewajiban aja, tapi karena PIC sekarang adalah PIC keseluruhan ya, kita ngelihat kontennya lebih dalam lagi. Jadi emang lumayan bikin kita lebih berpikir untuk menganalisis konten-kontennya lebih dalam dibanding cuma kewajibannya aja gitu. Ya, oke. Ini sebelum terakhir, kira-kira kalau kita sahabat arsip nih, kita tanya Mas Robi nih, kesannya selama menjadi PIC SCPP ini yang paling yang paling menarik, atau ya mungkin ada hal-hal lain tentang punya kesan tersendiri dalam mengelola SCPP ini, kira-kira apa Mas? Entah ada yang kayak tadi bisa pelaporan lambat, terus komunikasi terus dan sebagainya. Gimana? Ada kesan tersendiri nggak dalam mengelola ini SCPP? Ya
Ya, yang paling berkesan kita jadi lebih dikenal banyak orang ya. Oh. Kebetulan saya sama teman-teman Provinsi Lampung mungkin karena nggak pernah touching langsung, jadi belum kenal banyak. Tapi gara-gara SJPP ini sama teman-teman Provinsi Lampung jadi lebih kenal banyak gitu. Ibu Mary, terus teman-teman pengelola yang lainnya juga. Terus Surakarta ya dulu PIC-nya saya. Terus begitu bukan PIC wilayahnya dulu saya. Terus begitu SJPP PIC-nya bukan saya dan PIC wilayah juga berubah juga gitu. Tapi karena kita udah sering komunikasi berhubungan, ya terus masih enak, masih jalan, masih hangat. Bahkan perubahan-perubahan pengelola tim dari SJPP Surakarta itu ya lebih intens teman-teman Surakarta mungkin ke saya dibanding teman-teman PIC lainnya, karena emang pada dasarnya SJPP ini karena menuntut kewajiban ya, mereka tuh kayak bukan terbebani ya, mengharuskan mereka untuk bergerak gitu dibanding simpul jaringan yang bukan SJPP, karena mereka akan lebih target rutin aja. Kalau ini kan targetnya target harian, mungkin target bulanan gitu. Jadi emang kita pacu mau nggak mau, bukan cuma ke PIC teman-teman di pengelola PIC di administrasi nasional ini di Direktorat Informasi Kearsipan, tapi langsung ke simpul jaringannya. Seringkali saya melangkahi karena emang ya kita butuh cepat gitu. Kita butuh cepat, terutama untuk laporan. Kita butuh cepat, saat ini mesti masuk karena deadline-nya mesti masuk ke keuangan, mesti masuk ke administrasi, mesti masuk ke teman-teman, ke pimpinan, ke Pak Agung terutama yang meriksa laporan saya, terus baru ke Pak Direktur gitu. Jadi emang waktunya itu udah terukur ya. Kita kadang molor segala macam. Saya percaya teman-teman juga bagian dari dunia kearsipan secara nasional, pasti ada kegiatan lain. Nah itu ya perlu kita komunikasikan. Akhirnya mau nggak mau teratasi karena ya mungkin ya kita langsung komunikasi dari PIC SJ langsung ke PIC wilayah atau langsung ke simpul jaringannya langsung. Itu Pak Agung. Ya, oke, menarik sekali sahabat Arsip, pengalaman Mas Robi dalam mengelola atau selaku PIC dari SJPP ini. Banyak kesan-pesannya, terutama salah satunya yang bisa diambil adalah bentuk komunikasi semakin rutin jadinya, dan komunikasi yang baik hasilnya pun akan baik, ya kan gitu. Dan bagi sahabat Arsip sekalian yang sudah terlibat atau sudah ikut di simpul jaringan pada proyek ini, tetap dan teruslah menginput data, ya kan. Betul. Jangan gara-gara simpul jaringan pada proyek berhenti atau selesai di akhir tahun ini inputannya berkurang atau menurun. Nah ini karena sangat diharapkan ini bisa berkelanjutan, dan salah satu tujuannya simpul jaringan pada proyek ini adalah seperti itu. Jadi pendataan berkelanjutan dan memperkaya hasanah yang ada di JIKN. Ya, nah ini mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di tahun depan di program yang sama mungkin atau yang lebih bagus kan gitu. Lebih menarik, betul. Yang lebih menarik, nanti kita akan adakan sosialisasi. Baik sahabat Arsip, sampai di sini jumpa kita ngobrol-ngobrol kecil ringan terkait dengan SJPP. Langsung ke PIC ini Mas Robi. Ya, sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih Mas Robi. Sama-sama Pak.